Pada awal pekan itu, informasi intelijen dari Tentara Nasional Indonesia mulai menunjukkan adanya aktivitas yang tidak biasa di kawasan perbatasan Pegunungan Bintang. Laporan dari para pengamat lapangan menyebutkan adanya peningkatan pergerakan kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka yang seolah menghilang tanpa jejak di titik-titik tertentu. Hal ini membuat para komandan lapangan menduga kuat bahwa ada jalur khusus yang digunakan untuk menyelinap menuju wilayah Papua Nugini. Penyelidikan intensif terus dilakukan, dan setelah beberapa hari pengamatan yang ketat, tim gabungan dari komando, daerah militer, dan satuan tugas pengamanan perbatasan menemukan pola yang tidak lazim. Setiap kali kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka terdesak, mereka menghilang di sekitar lereng yang tampak tandus. Pemetaan ulang menggunakan citra satelit memperkuat dugaan awal, ada rongga tanah besar yang tidak tercatat pada peta resmi negara. Tim khusus dari Korps Seni Tempur kemudian diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan langsung. Pagi itu mereka bergerak, perlahan, menyamar sebagai patroli rutin agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah menyisir area selama berjam-jam, salah satu prajurit menemukan retakan tanah yang tampak jelas merupakan pintu masuk tersembunyi. Dari titik itulah misteri besar mulai terbongkar. Setelah pintu masuk ditemukan, tim melakukan pemeriksaan kedalaman dengan peralatan fiber optik. Kamera kecil yang dimasukkan ke celah itu menunjukkan lorong panjang yang diperkuat kayu hutan serta dipasang lampu sederhana bertenaga baterai. Temuan tersebut mengonfirmasi bahwa kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka telah membangun terowongan besar sebagai jalur logistik dan pelarian. Sore harinya, laporan lengkap dikirim ke pos komando. Para komandan tingkat tinggi langsung mengadakan rapat darurat. Mereka menyimpulkan bahwa terowongan tersebut harus dihancurkan total, sebab menjadi jalur gelap yang menghubungkan wilayah Indonesia dengan wilayah Papua Nugini secara ilegal dan menjadi saluran pasokan senjata dari luar negeri. Tim gabungan yang terdiri dari Korps Seni Tempur, pasukan infanteri, dan unit intelijen lapangan segera menyusun taktik penutupan terowongan. Mereka memutuskan untuk tidak menyerbu langsung ke dalam, karena risiko ranjau dan jebakan sangat tinggi. Oleh karena itu, pendekatan penghancuran terarah dipilih sebagai opsi paling aman. Pada malam berikutnya, pasukan bergerak dalam diam. Mereka tiba di sekitar lokasi pintu masuk dengan langkah perlahan, menjaga formasi agar tidak memancing perhatian kelompok bersenjata. Cahaya bulan menjadi satu-satunya penerangan yang membantu visual malam itu. Tidak ada suara selain desiran angin pegunungan. Setelah perimeter aman, tim peledak mulai memasang bahan penghancur di titik-titik kunci. Mereka bekerja dengan sangat hati-hati, memastikan setiap sudut terowongan dapat runtuh sempurna tanpa membahayakan personel. Penempatan bahan peledak dilakukan di beberapa bagian lemah struktur terowongan, khususnya penopang kayu yang menopang atap. Sementara itu, pasukan infanteri mengamankan radius beberapa ratus meter untuk mengantisipasi kemungkinan serangan mendadak dari kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka. Namun, malam itu suasana tetap sunyi, seolah kelompok bersenjata itu tidak menyadari bahwa jalur rahasia mereka sebentar lagi akan dihancurkan. Ketika semua siap, komandan operasi memberikan aba-aba melalui komunikasi radio. Dengan hitungan tenang namun tegas, para prajurit mundur ke jarak aman. Detik itu terasa sangat panjang bagi seluruh anggota tim, karena misi ini merupakan salah satu operasi paling krusial di area perbatasan. Beberapa menit kemudian, ledakan besar mengguncang lereng gunung. Suaranya menggema hingga ke bukit-bukit sekitar. Tanah bergetar seperti dihantam kekuatan raksasa. Asap dan debu tebal membumbung tinggi. Terowongan yang selama ini menjadi jalur gelap kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka runtuh secara sempurna. Setelah ledakan mereda, tim inspeksi bergerak maju. Mereka memeriksa reruntuhan untuk memastikan tidak ada rongga yang tersisa. Dari hasil pemeriksaan awal, terlihat bahwa struktur kayu penopang telah benar-benar hancur dan tanah longsor menutup seluruh rongga terowongan. Hal ini menandakan bahwa jalur tersebut tidak dapat digunakan lagi. Sementara itu, perangkat komunikasi kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka mulai menangkap kepanikan internal. Intersepsi intelijen mendengar percakapan yang menunjukkan bahwa mereka kehilangan akses menuju wilayah Papua Nugini secara total. Pasokan senjata, amunisi, dan logistik yang biasa mengalir dari luar negeri terputus dalam satu malam.
Kepanikan tersebut membuat mereka mencoba membuka jalur alternatif, namun semua akses sudah diawasi ketat oleh pasukan perbatasan. Terowongan yang menjadi andalan mereka selama bertahun-tahun kini hanya menjadi sejarah gelap yang telah ditutup rapat. Keesokan paginya, laporan resmi operasi dikirim ke pusat komando. Para perwira tinggi menyebut keberhasilan ini sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam menjaga kedaulatan wilayah negara di garis perbatasan. Tidak hanya menghancurkan jalur ilegal, tetapi juga memutus mata rantai pasokan kelompok kriminal bersenjata. Di wilayah sekitar operasi, masyarakat adat yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai merasa lega. Mereka menyampaikan ucapan terima kasih kepada pasukan yang telah menjaga keamanan tanah tempat tinggal mereka. Bagi mereka, operasi ini membawa harapan baru. Sementara itu, pemerintah Papua Nugini dikabarkan memonitor situasi dengan ketat. Mereka menghargai tindakan Tentara Nasional Indonesia yang dilakukan sepenuhnya di dalam wilayah sah Indonesia. Upaya ini dinilai mampu mencegah pelintas batas ilegal yang sejak lama menjadi masalah bersama kedua negara. Pada hari ketiga setelah operasi, unit ZENI membuat barikade permanen untuk menutup area terowongan. Mereka memasang tanda peringatan, pagar kawat, dan rambu pengawasan agar tidak ada pihak yang mencoba menggali ulang jalur tersebut. Dengan demikian, akses menuju wilayah Papua Nugini melalui jalur bawah tanah benar-benar tertutup secara total. Keberhasilan ini menjadi sinyal kuat bagi jaringan pemasok senjata ilegal. Mereka kini kehilangan rute aman yang selama ini mereka manfaatkan. Dengan terowongan hancur, mereka harus menghadapi risiko jauh lebih besar untuk memasukkan senjata ke wilayah Papua. Pada akhirnya, operasi penghancuran terowongan ini bukan hanya soal taktik militer semata, tetapi juga langkah strategis yang memukul jaringan logistik kelompok bersenjata hingga titik paling vital. Jalur gelap yang selama bertahun-tahun tersembunyi kini telah lenyap, bersama harapan mereka untuk tetap beroperasi tanpa terdeteksi. Bagi Tentara Nasional Indonesia, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa operasi yang dilakukan dengan kesabaran, akurasi, dan kerja sama lintas satuan dapat menghasilkan capaian yang signifikan. Terowongan organisasi Papua Merdeka telah dihancurkan, dan jalur gelap menuju Papua Nugini terputus secara total, menandai salah satu bab terpenting dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah operasi berjalan sukses, Pusat Komando menginstruksikan tim analisis untuk memetakan ulang seluruh topografi perbatasan. Mereka menggunakan teknologi pemindaian tanah berfrekuensi tinggi untuk mendeteksi kemungkinan keberadaan terowongan lain yang belum terungkap. Hasil pemindaian awal menunjukkan beberapa titik anomali kecil, namun tidak memiliki karakteristik konstruksi manusia. Meski demikian, Tentara Nasional Indonesia memutuskan untuk meningkatkan intensitas patroli guna memastikan tidak ada jalur baru yang digali secara diam-diam oleh kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka. Di sisi lain, keberhasilan ini memicu gelombang investigasi terhadap jaringan internasional yang diduga terlibat dalam memasok peralatan dan bahan peledak ke kelompok kriminal bersenjata tersebut. Badan Intelijen Negara bekerja sama dengan otoritas negara lain untuk menelusuri asal-usul peralatan yang ditemukan di dekat lokasi terowongan. Upaya kolaboratif ini menghasilkan beberapa petunjuk baru mengenai alur penyelundupan yang selama ini tersamar di balik aktivitas perdagangan resmi. Penemuan ini membuka peluang besar untuk membongkar jaringan yang lebih luas. Sebagai penutup operasi, Tentara Nasional Indonesia menggelar apel evaluasi di pos perbatasan utama. Dalam acara tersebut, para prajurit yang terlibat menerima penghargaan atas keberanian dan ketelitian mereka dalam menjalankan operasi berisiko tinggi ini. Para komandan menegaskan bahwa keberhasilan penghancuran terowongan tidak hanya menjadi kemenangan taktis, tetapi juga kemenangan psikologis yang menunjukkan bahwa negara tidak pernah lengah dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan wilayah. Dengan semangat baru, pasukan diperintahkan untuk terus menjaga perbatasan sambil meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap kemungkinan gangguan di masa mendatang.